Nahdlatul Wathon telah diwariskan, akan ku kenalkan pada dunia, karena di dalamnya ilmu, hikmah, dan akhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala syafi'il ummah, kashifil ghummah, nasihil kafah, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang tiang hormati seluruh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para tuan guru, para asatidz, tidak dapat yang sebutkan nama satu persatu, tapi semua yang doakan dan kita saling mendoakan, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Wathon Lombok Utara, sekaligus Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Dr. Haji Najmul Akhyar. Kita doakan beliau semoga menjadi pemimpin yang amanah. Semoga menjadi pemimpin yang memberi kemaslahatan dan kebaikan. Menjadi contoh dan teladan mudah-mudahan dalam kebaikan. Dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Camat, Bapak-bapak, para ASN yang pakai seragam, kita doakan juga mudah-mudahan bapak-bapak ini semua, ya, para ASN, para PNS kita, semua bisa menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menunaikan amanahnya, melaksanakan tugasnya, ra'un, tidak sekadar terlaksana tapi ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku, para santri dan santriwati, para siswa dan siswi, bapak-bapak, saudara-saudara nahdi nahdiyat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada yang lebih pantas selain kita memperbanyak syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang baik ini, di tengah tempat menuntut ilmu ini, kita dapat bersama-sama bersilaturahim. Silaturahim yang insya Allah niatnya adalah untuk menunjukkan persaudaraan, ukhuwah yang ada dalam hati kita. Karena ukhuwah itu bapak-bapak dan ibu saudara, siaran ukhuwah, innamal mu'minuna ukhuwah, itu kalau kata ulama harus ada tahqiqat wa tatbiqat. Jadi siaran ukhuwah sini harus ada buktina dalam keseharian. Tidak cukup kita mengaku sebagai saudara, sebagai sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundik tetau bukti yang dalam amal-amal keseharian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan, bengna itu contoh-contoh amal-amal si muda-muda.
Amal-amal yang terlaksana setiap hari sebagai penanda, sebagai mungkin baterainya ada Pak? Hah? Pak Bupati mau dibelikan baterai mic-nya. Nah, sebagai penanda bahwa tetu-tetu angkunta bersaudara bersama Tuhan. Maka bengnya itu contoh-contoh oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munara ngundang ita, sai-sai si ngundang ita, semeton ta, keluarga ta, sahabat, bahkan pun kalau orang yang tidak kita kenal secara langsung, dia mengundang kita untuk suatu hajatnya, kemudian dia narak halangan tiang pelungguh untuk hadir, maka fa'ajibhu, penuhi undangan itu. Kalau ada saudara kita yang sakit, lalu bapak-bapak dan ibu ada keluangan, cari waktu, tidak ada uzur, tidak ada halangan, bisa datang untuk menjenguk, maka fa'udhu, tengok sama tonto si sakit. Kalau ada sama tonto misalnya tekelek oleh desida Allah, bejulu lekanita, lebih dahulu dia meninggal, lalu kita ada kesempatan, kaki kita bisa melangkah, ada kesehatan untuk ikut bersama-sama mengiring jenazahnya, fasyayyi'hu, ikuti, antar ya aning kubur. Bahkan Nabi SAW memberikan petunjuk hal yang menurut kita remeh, tapi Rasulullah SAW kasih petunjuk. Apa itu? Kalau ada yang apa bahasa Anda? Baksing. Fasyamithu. Kalau ada hacing. Ya apa? Yarhamukallah. Muna mama. Kalau Nina bagaimana? Yarhamukillah. Atau misalnya Nina tahu bahasa Arab, Nina ngumbi-ngumbi, semoga Allah merahmatimu sematonku. Itu bukti itu bersama Tuhan. Dan dia Arab batu hacing teduh doang. Ada orang datang, assalamualaikum teduh. Kalau memang kita saling sayang, kalau kita memang betul-betul saling mencintai dan mengaku sebagai saudara, apalagi persaudaraannya persaudaraan yang mulia, sebagaimana sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita buktikan, tunjukkan ya dalam keseharian, seperti contoh-contoh yang telah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak ibu, kaidah ulama apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan di dalam hal muamalah, maka bisa jadi itu bukan hasran wa innama tamthilan. Itu bukanlah pembatasan, tetapi contoh. Artinya apa? Yang tidak disebut oleh Nabi pun boleh kita lakukan di dalam rangka menunjukkan silaturahim. Apa misal contoh cara ita si nengke sindinara masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal? Apa misalnya? Hah? Termasuk maulid atau apa yang menunjukkan persaudaraan? Apa? Hah? Termasuk nyiwa, adat-adat yang bagus-bagus. Karena kata para ulama, kalau dalam hal ibadah, Rasulullah SAW menyampaikan, misalnya dalam sholat, Sallu kama ra'aitumuni usolli, ditekanggu, ngerumbuk rakaat nan ditekanggu, rukunan ditekanggu, caranan ditekanggu. Memang sudah dibatasi. Itu yang namanya tauqifan. Wah, mentelah dendik rumbuk-rumbuk malik apabila Rasul sudah batasi. Kemudian dalam masalah berhaji, khud'anni manasikakum, tiru cara berhaji lekan aku. Artinya apa? Dendek mina-mina. Misalnya batur bayan, taik haji, lah jauh lalu bayan. Sekali-sekali entah haji Baitullah, tawaf 14 kali. Misal, tekanggu. Ya.
Atau sa'i misalnya rombok-rombok nah, mun batur nih rapat-rapat kan gampang ya sa'i itu lebayan jauh. Jadi mumpung telik Mekah terombok sa'i entah jari 20 kali misal. Tidak bau. Khudhu anni. Itu dalam hal ibadah siwa khususan. Ada juga ibadah yang diberikan secara umum oleh Allah dan Rasulnya. Itu boleh. Misalnya apa di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, sebutlah nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan tasbihlah pada petang dan pada pagi. Bukratan wa asila, pada pagi dan pada petang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zikir sebanyak-banyaknya, maka para ulama mempersilahkan. Yang penting adabnya dijaga. Yang penting kita muliakan asma Allah. Jangan berzikir jahar misalnya, mohon maaf le tahu si najis. Le kandang bare sampi tahu na zikir misal dikanggo. Le apa WC, tempat membuang hajat, tempat najis, kemudian dia zikir jahar, dek tekanggo. Tapi selama adabnya kita jaga, selama caranya kita jaga, apalagi dengan cara yang sempurna, misalnya dengan berwudu, dengan menghadap kiblat, maka silahkan zikirlah sebanyak-banyaknya. Nah, apalagi dalam hal muamalah. Muamalah maksudnya dalam hal kita bergaul sesama manusia. Apa yang Rasulullah SAW yang sampaikan itu bukan pembatasan, tapi contoh. Kalau ada yang baksing, doakan. Kalau misalnya sedang jalan, kemudian lewat di depan orang yang sedang duduk, falyusallimil mashi alal qaid. Si lekak sinu si besalam, barang si tokol. Sai si lekak sinu. Walaupun misalnya si tokol sinu dengan awam, si datang lekak sinu dengan si, katakanlah dengan si alim, tokoh. Ndekna si tokol sinu si bejulu. Si datang leka ini si yusalim, si lewat sini. Misalnya mohon maaf, ada Pak Kepala Desa. Misalnya Pak Kepala Desa jalan, terus ada warganya lagi duduk, dia lewat. Siapa yang bersalam duluan? Kepala Desa. Jangan Kepala Desa, kan aku kepala nih, kuanti ya, salam dek, salam awas. Ditekangku. Jadi adab. Adab itu diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yusallimur raqib 'alal mashi. Yang naik kendaraan, dia yang bersalam kepada yang jalan. Siapapun itu kaidah umumnya. Nah, intinya Bapak-bapak Ibu, bahwa yang namanya kita bersaudara sebagai sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita buktikan persaudaraan itu dalam keseharian kita. Mundik tebau ngebeng kebagusan lek dengan baik kebagusan sino isi kepeng mun tebedue kepeng si berlebih dan batur yang kena membutuhkan, atau ngebeng kebagusan dalam bentuk nasihat mun tebau bernasehat ara ilmu nale ita terus tegita batur misalnya yang kena lupa lek dalam sopok perkara nasihatin, atau bahkan sekedar hanya dengan senyum kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, atau bahkan sekedar dengan doa. Ada misalnya yang karena pembangunan musola masjid tapi badan kita sakit, uang kita tidak ada, dari rumah kita doakan, ya Allah mudah-mudahan gotong royong sini lancar, dijaga, dipelihara oleh Allah, mudah-mudahan pembangunannya selesai. Bahkan mundik tebau ngebeng kebagusan lik dengan baik itu dengan harta, tenaga, nasihat, senyuman, paling tidak diajarkan di dalam agama sebagai bentuk kita bersaudara adalah kaful aza. Apa arti kaful aza? Tahan, jangan menyakiti orang. Tahan bibir teh, dendek tenyumpak dengan. Mundek tebau nasihatin dengan, dek tebau ngebeng ya kebagusan, dendek tersedak dengan sin.
dendek tersumpah, dendek arak ucapan-ucapan tersilengi-lengi. Itu namanya kaful adza. Bukti kita bersaudara. Dan bapak-bapak ibu, kalau kita lihat nih, kita lihat keadaan masyarakat kita, ternyata betapa banyaknya masalah-masalah yang ada di tengah kita disebabkan karena tidak bisa menahan omongan. Itu sebabnya Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ngingetang tiang pelungguh, mayyat manli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhdhaihi adman lahul jannah. Saya dengan si tahu jaga di antara dua gerahamnya. Nih geraham. Apa sih arak di antara dua geraham? Bibir. Wa ma baina fakhdhaihi, di antara dua pahanya. Apa sih arak? Kemaluan. Adman lahul jannah. Saya jamin dia masuk surga. Saya si baun jaga no dua hal no. Aku jaga iya, aku jamin ya tambah surga. Itu manik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bapak-bapak ibu, hadirnya tiang pelungguh kita semua di tempat ini bagian dari cara kita menunjukkan persaudaraan kita. Jadi duduk bersama, saling lihat, saling doakan, saling berjumpa, berjumpa dalam kebaikan, tidak ada kebencian dalam hati kita. Dan tidak harus kita, bapak-bapak ibu-ibu, dena harus kita berada dalam satu majlis dalam keadaan kita itu bersepakat dalam semua hal. Tidak masalah, ada perbedaan. Karena perbedaan itu adalah bagian dari cara Allah menciptakan kekayaan dalam kehidupan. Ngombe bae ruan apa rande sandan nih? Anyar mun selapuk penduduknya dengan mama doang. Isah ya bapak-bapak. Nah, hadap kanan mama, kiri mama, julu mama, mudi mama. Nah, sesubur-suburnya anyar ini, insya Allah dia betah. Atau sebaliknya, Nina doang selaput. Nah, maka Allah ciptakan zaujain. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan azwajan. Semua makhluk tidak hanya manusia itu berpasang-pasangan, berbeda-beda, saling melengkapi. Jadi muntah berdait, marak ngenenggih, lihat pengajian atau dimanapun. Ketika kita memandang orang lain, dendek si tepete apa bedanya dengan sino li itende. Si tegita li dengan sino apa persamaannya bareng ita. Apa hal yang sama dengan kita yang bisa kita lengkapi untuk sesuatu yang baik. Muntegita misalnya dengan beda profesinya, kita jadi ustaz, kemudian arak dengan sini jadi pedagang ya, lepekan tahu na bilang jelo. Maka dari sisi profesi beda, kita ustaz, ia pedagang. Dendek kita lekan perbedaan profesi, tapi lihat dari bagaimana ada kesamaan di antara kita. Oh ini ustaz, dia punya cita-cita membangun madrasah. Kemudian pedagang itu juga punya cita-cita untuk bagaimana hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Berdait. Berjumpa. Lahir perjuangan. Itulah salah satu kata para ulama yang dimaksudkan dalam lita'arofu adalah saling mengisi. Mencari persamaan lalu kemudian saling mengisi dalam kebaikan. Nah ini penting bapak-bapak ibu, penting sekali. Terus menerus kita perbaharui persaudaraan kita. Karena kalau tidak lupa kita. Kita lupa dan yang lebih banyak kita ingat itu perbedaan. Lupa kita bahwa persaudaraan itu perlu dirawat, perlu dijaga, perlu diperbaiki. Ngonek tiang datang bekete nih bapak ibu dari Pancor, itu tumben tiang lewat Sajang. Biasanya tiang lewat Mataram. Karena biasanya ada kegiatan di Mataram lalu kemudian kemari. Nah, ini pagi-pagi pertama di sini. Akhirnya tiang lihat dari handphone itu tiang pencet. Oh, ternyata yang lebih dekat lewat Sajang. Dulu yang namanya Sajang bapak-bapak ibu tahu bagaimana jalannya. Ngombe lengi rurungna.
Tadi Masya Allah, yang berangkat dari Sembalun, dari Pancor terus lewat Aikmal terus naik Sembalun, naik dari Aikmal Suwila terus Sembalun sampai Pusuk, terus kemudian Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, kemudian Sajang. Jalannya sudah bagus. Di kiri kanan tiang lihat orang-orang yang sedang memotong tanaman-tanaman yang menghalang jalan. 2-3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu masih lengir, nengkewah bagus. Ino itu manusia. Bumi Allah ini saja hari demi hari kita perbaiki. Rurung terus terperiri. Jalan, jembatan terus kita lengkapi. Sekolah, pasar terus kita bangun. Kalau seperti itu semangat meriri bumi Allah niki, maka jangan kurang semangat kita untuk memperbaiki diri kita. Dendek rebu doang tak periri lagu atina alurangna betalo. Makanya namanya talonate. Hebat dengan sasak nih. Jadi al-hasad huwa talonate. Tentu atina talo itu kan busuk nih. Busuk berjamur. Itu luar biasa. Coba kita renungkan bagaimana bilanjelo sida mundaura selekan balenda bersiang dek ke balenda. Nah, bersiang dah balenda ibu-ibu nih. Nyapu sida. Umat Nabi Muhammad dek kanggo malas. Ya, nyapu, bersihkan. Pagi-pagi kita bersihkan sekitar kita. Lahiriah ya. Apa yang bukan yang ada di badan kita tapi milik kita, sekitar kita yang sedang diamanahkan oleh Allah, kita perbaiki setiap hari. Kalau ada tembok bocor, cari, beli genteng, tutup. Kalau ada kunci pintu yang rusak, kita perbaiki. Mobil kita mogok, kita bawa ke bengkel. Sepeda motor rusak, bawa ke bengkel. Ngenu genem ta untuk menata kehidupan kita, maka tiang aja bapak-bapak ibu. Jangan kalah semangat seperti itu untuk terus memperbaiki diri kita. Memperbaiki hati kita, memperbaiki persaudaraan kita. Sama seperti padang rumput, apa bahasa Anda padang rumput? Gawah nih. Pada marak gawah rau, kalau tidak pernah dipotong kan tumbuh rumput-rumput liar itu. Kalau misalnya bahkan sawah yang paling subur sekalipun, kalau kita tanam padi di situ, lalu kita biarkan dan tidak pernah kita tengok, insya Allah rumputnya lebih tinggi dari padinya. Sama seperti itu. Kalau jiwa kita juga kita biarkan saja, tidak kita didik. Yang kita pikirkan untuk jiwa kita ini hanya 3 kali makan sehari saja. Yang kita pikirkan bagaimana mengenyangkan perut saja. Lupa kita bahwa hunaka syai'un asyrafu dakhilaka khalaqahullah makanan linnur allazi yaqdhifuhullah. Ada sesuatu yang lebih mulia dalam diri kita yang Allah ciptakan sebagai tempat ditembakkannya hidayah iman itu. Apa namanya? Ate. Ada orang rajin sekali olahraga. Setiap pagi dia ngaca di apa tuh? Ngita tiana. Apa rentian si anu noh? Nah tuh. Six pack. Wah sugu lo tundek man nih. Anunya itu apa namanya? Bilang jelo. Oh iya push up, lari. Buka baju, lihat. Udah harus belum ototnya. Setiap hari. Rajin olahraga, bagus. Tapi harus dia ingat bahwa yang perlu dia jaga, dia rawat supaya kuat dan kokoh itu bukan hanya otot-otot dan fisiknya, tetapi juga kalbu, jiwa, hatinya. Persaudaraan, nilai-nilai yang bagus sih perlu dijaga. Dan itu tidak bisa dengan fitness, tidak bisa dengan makan berapapun banyaknya, tapi itu adalah dengan betul-betul membangun sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Di antaranya seperti pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Maka di tengah-tengah kesibukan apapun Bapak Ibu, jangan putus untuk kita terus bersilaturahim.
Disitulah mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, dalam silaturahim ini Tiang mengajak kita untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari suratul Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu, menggunakan kata al-falah untuk menunjukkan keadaan manusia si bagus, untuk menunjukkan kesuksesan yang hakiki. Al-falah, maka orang yang mendapatkan nikmatul falah itu namanya al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam ayat yang Tiang baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Wahai orang-orang yang beriman, Tiang pelungguh tama li dalam ayat niki. Tama nggih? Masuk semua. Panggil kita dengan panggilan kesayangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Memang Allah luar biasa sayangnya sama kita. Panggilannya pun panggilan yang sangat indah. Bahkan terhadap na'udzubillah min dzalik, orang yang luar biasa banyak dosanya. Orang yang tidak putus-putus berbuat maksiat. Bagaimana panggilan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, seakan-akan siku kangen hamba-hambaku yang telah melampaui batas dan menzolimi dirinya. Jangan putus dari rahmat Allah. Tuh kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Nah dalam ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rukuklah, sujudlah. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, waf'alul khair, dan berbuat baiklah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, Tiang mulai dari belakang. Awalnya rukuk, sujud, ibadah, kemudian waf'alul khair, berbuat baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kata para ulama, kata para ulama, salah satu hikmah dari waf'alul khair adalah untuk menunjukkan bahwa agama Islam itu menghargai segala macam perbuatan baik. Tidak ada batasan, tidak ada pencegah bagi siapapun untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Berbuat baik. Tidak hanya rukuk, sujud, ibadah, tapi semua perbuatan baik. Nah, para ulama menyampaikan, bapak-bapak, ibu, kata waf'alul khair, berbuat baiklah, tidak diperincikan oleh Allah, untuk menunjukkan bahwa setiap manusia itu memang punya bakat-bakat masing-masing dalam kebaikan. Tiang dengan pelungguh ini sama-sama manusia, tapi belum tentu kekuatan Tiang sama pelungguh itu sama dalam hal misalnya ibadah puasa. Ada orang yang puasa sunnah dia senang, cocok dia dengan ibadah puasa. Ada orang yang lain kurang cocok dengan puasa. Maka kalau kurang cocok dengan puasa sunnah, cari ibadah sunnah yang lain. Ada misalnya orang yang badannya kuat, tapi puasa dia tidak kuat. Cari cara yang lain. Apa? Rajin-rajin bantu gotong royong. Itu jalan kebaikan. Ada orang yang tenaganya tidak begitu kuat, tetapi dia pandai menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Maka jadikanlah menyampaikan pesan, memberikan mau'izah hasanah, itu sebagai jalan kebaikan. Ada orang yang tidak pandai ceramah,
tidak terlalu kuat badannya untuk bergotong royong, tapi dia punya harta yang cukup, jadikanlah bersedekah sebagai jalan. Perbuatan baik itu tidak usah dibatasi dan tidak usah diukur dengan seseorang. Maksud yang Bapak Ibu, jangan kita mengukur kebaikan orang itu dari ukuran kita. Kita demen puasa sunnah, kita tearak dengan dek nuah puasa sunnah, kemudian kita cap, oh ini kurang dibanding aku. Belum tentu. Benar puasa sunnahnya tidak seperti kita, tapi siapa tahu tahajudnya 10 kali lipat dibanding kita. Ada yang tidak pernah tahajud mungkin. Uras pas na azan subuh doang na uras. Kalau kita bisa tahajud, kalau kita misalnya biasa witir, jangan mengatakan, oh aku lebih bagus lekannya. Belum tentu. Dia memang mungkin tidak tahajud, tapi siapa tahu kemudian sedekah-sedekahnya kepada orang lain itu jauh lebih banyak dibanding kita. Dendek terukur dengan isi ita. Kenapa? Karena kata Allah, kullun ya'malu ala syakilati. Semua orang punya bakat. Ara misalnya batur sini tetap lalu itu karena aku bilang waktu aku lalu berjamaah. Belum tentu. Bapak-bapak baterai, udah masih nyala. Begitu kita bilang baterai nyala dia. Belum tentu. Belum tentu kita 5 kali alhamdulillah. Nah, belum tentu bapak-bapak ibu, belum tentu bahwa semata-mata karena kita misalnya bisa 5 kali sejelo sekelem, lalu ane masjid sholat berjemaah, kemudian pasti lebih bagus lekan batur sindek nepada pegawaian bareng kita ini. Belum tentu. Bisa jadi jauh lebih banyak amal-amal lain yang dia lakukan yang tidak kita lihat dan tidak kita ketahui. Bahkan bisa jadi sebagaimana diceritakan di dalam sebagian kisah para ulama, bagaimana seorang ulama besar melihat sahabatnya yang dalam hidupnya sudah meninggal. Kita nali mimpi baturna sesama ulama hebat setiap hari mengajar, tapi ternyata sorgana lebih bawa terbanding arak tetanggana. Ndekna alim, orang biasa, meninggalnya pun bukan meninggal di medan perang mati syahid, meninggalnya karena sakit. Begitu dia tanya, kok bisa baturku si alim soleh bilang jelu ngajar, kok lebih bawa sorgana dibanding dengan sindin alim no? Dengan jamak-jamak biasa-biasa. Lalu datanglah pemberitahuan, suara memberitahu bahwa memang orang yang meninggal tetangga dari orang alim itu bukan orang yang berilmu seperti orang alim itu. Benar dia tidak pernah mengajar kemana-mana, tapi dia punya 3 anak perempuan yang dia didik dengan pendidikan sebaik-baiknya. Jadi tetangga nasino berduit telu anak nina, didiknya bagus-bagus sebagus-bagusnya sehingga kanak telu si nina sini kemudian menjadi anak-anak yang solehah, menjadi orang-orang yang luar biasa ibadahnya, luar biasa amal dan luar biasa hebatnya. Dengan mendidik itu Allah tempatkan dia di tempat yang lebih tinggi
daripada yang dilihat oleh orang lain di dunia itu sebagai orang alim yang mengajar setiap hari. Jadi dia tahu rahasia Allah. Karena pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Tugas kita bapak-bapak ibu adalah bukan melihat dan mencari tahu bagaimana berapa banyak kebaikan orang, tapi memastikan dan mencari apa yang paling cocok bagi kita di dalam kehidupan ini. Mana perbuatan-perbuatan baik yang pas untuk kita, laksanakan terus itu. Kalau misalnya ada kelapangan rezeki, bagi kita, dan ada jalan untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, jadikan itu sebagai kebiasaan. Kalau misalnya dari sisi rezeki itu tidak berlebihan, tapi ada kesukacitaan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, jadikan itu kebiasaan. Kalau misalnya kita punya kemudahan, ada bakat kita untuk memperbanyak puasa sunnah, jadikan itu sebagai kebiasaan. Dulu tiang pada saat periode kedua kepemimpinan tiang, itu wakil gubernur tiang namanya Bapak Haji Muhammad Amin. Tiang sering mencoba mengambil pelajaran dari orang. Menekan sisi istilahnya semata-mata dari ukuran faktor politik, mungkin bukan beliau jadi wakil tiang. Mungkin sulit beliau menjadi wakil gubernur. Tiang lihat keseharian beliau, bapak-bapak ibu. Ternyata ada satu hal yang tiang tahu diamalkan oleh beliau sejak masa mudanya. Apa itu? Puasa Senin Kemis. Jadi Pak Haji Muhammad Amin, kalau dalam pandangan tiang, salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah yang besar kepada beliau, memberikan istilahnya ada amanah jabatan yang cukup tinggi sebagai wakil gubernur di NTB. Salah satunya adalah karena muda wamah, tetap ngamalang puasa. Tiang tanya, Pak Haji Amin sudah berapa lama? Oh, dari saya muda. Saya kata bahasa Sumbawa. Saya dari muda. Kenapa Pak Haji Amin senang puasa? Tak tahu, saya senang dari kecil, dari muda itu puasa, tak pernah putus. Wah, daitna amal si cocok barang ya. Daitna, beruntung. Wah, dait amal si cocok li sida. Peta. Jangan sampai ndak ada amal yang cocok. Bersedekah dina cocok, puasa sunnah dina cocok, uras kekelam dina cocok, zikir kurang pas, ngaji endah dina cocok. Nah, yuk masing-masing. Yang namanya guru itu hanya dalla. Siaran dalla sino membadak doang, ngingetang. Lagu si tahu persis ngombe angkun. Apa sih cocok pas lek sida sida doang, sida nau. Sida barang dah sida Allah. Jadi misal bapak-bapak ibu sulun-sulun ke kelam sida uras doang sida. Bilang kelam dah uras. Mene. Sang iya cara anda sida Allah, mbak ada sida bahwa tahajud sino cocok untuk sida. Sang iya cara anda sida Allah. Peneangna doang sida, maksudnya urasangna doang sida. Bilang jam 2 sulun-sulun uras mene. Jemaah anda terus munwah berlanjur sampai sebulan. Oh no, cara anda sida Allah. Ngingetang sida bahwa sida sino cocok uras kelem. Sembahyang. Sayang kalau 2-3 tahun 4 tahun bilang kelem menek doang lagu tinduk malik. Sayang. Ini berarti di neminger bahasa al-maghfurlah. Di nemenge. Kan Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada kita dari banyak cara. Banyak cara.
Misalnya sopok tahu suatu ketika bapak-bapak ibu nggih. Suatu ketika sida nyangkanda berada dalam keadaan berhajat kepada sesuatu. Terus kemudian sida leka sulun-sulun sida lewat le panti asuhan. Kemudian tergerak atenda untuk ngebeng bersedekah le panti asuhan. Kemudian detama bersedekah. Kemudian besok hajat sida sino terkabul oleh sida Allah. No, cara Allah badak sida. Bahwa si cocok lek sida adalah luwe-luwe bersedekah. Jangan sekali saja bersedekahnya. Jadi banyak. Itu sebabnya disebutkan bahwa seorang mukmin itu adalah kayyisan yaqizon. Si orang dengan beriman sino buka mata, buka telinga. Ambil hikmah. Jangan biarkan barang-barang segala hal itu lewat begitu saja. Ambil pelajaran. Di apapun yang kita lewati pasti ada pelajaran untuk kita. Di setiap hal yang kita alami pasti ada sesuatu yang Allah hendak pesankan kepada kita. Termasuk di dalam amal soleh. Jadi kalau puasa sunnah, terus idap awakta misalnya bagus, cocok wah. Itu bagus. Dan banyak. Ada orang yang senang kemana-mana, dia selalu berziarah, datangin dengan doang terus. Itu. Ada juga orang yang setiap kali misalnya didatangi oleh tamu, dia senang mengeluarkan makanan, menjamu tamu. Jangan pelit. Itu apa artinya? Tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu jalan kebaikan melalui memuliakan tamu. Selalu arah. Tergantung bagaimana kita bisa mengambil atau tidak. Itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak ibu. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya oleh sahabatnya tentang amal-amal yang terbaik, jawaban beliau sering berubah-ubah dari satu orang ke orang yang lain. Pernah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Summa ayun. Kemudian yang kedua apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang. Kemudian yang ketiga apa ya Rasulullah? Al jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, wala inistazattuhu lazadani. Munku ketuaan Malik pasti dia jawab Malik. Lagu cukup pangku telu. Apa artinya Bapak Ibu? Itu yang paling cocok untuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau ternyata masih punya orang tua yang berbakti pada orang tua adalah yang terbaik untuk dia saat itu. Mumpung masih ada orang tua. Jadi untuk masih berdua dengan toa, ini tepi-tepi telangan silangin lain. Nunggalang ngemos bareng dengan lagu bareng inana nyebang. Kebalik gitu. Kepada orang bagus dia. Kemana-mana dia punya sahabat. Tetapi sama orang tuanya tidak tegur sapa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ibarat orang yang di tangannya itu sudah ada ayam, daging, lalu dilepas semuanya untuk nyari kedit yang terbang di atas. Sumber keberkahan dia tinggalkan, dia gali-gali, dia cari-cari yang lain. Padahal ada bersama dia. Itu Rasulullah SAW mengingat itu. Ada sahabat yang lain, Abu Umamah Al-Bahili datang, "Ya Rasulullah, ayul amali afdol? Apa amal si paling baik?" "Alaika bis-shaum fa innahu la idlalah." Abu Umamah, puasa luwe-luwe, dek nara amal si lebih lekan puasa. Kata Abu Umamah, begitu saya amalkan ternyata itu yang paling cocok buat saya. Yuk kita cari Bapak Ibu nih. Cari. Masih berdua dengan toa sih dah? Langan ske. Kuat sih dah puasa sunnah? Langan 2. Wah 2 mau sih dah. Ara rezeki sih dah berlebih untuk bersedekah? Telu kan banyak berarti. Kalau Abu Umamah diberikan satu jalan oleh Rasul, Abdullah ibnu Mas'ud beda pilihan, berdua sekek jalan atau telu jalan? Telu. Artinya pintu masuk surga akan lebih banyak. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin.
Intinya Bapak-bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, waf'alul khair. Waf'alul khair. Cari amal baik yang memang pas untuk kita. Lalu kemudian istiqomahlah di situ. Ada dulu imam beli yang disebut dengan Al-Kibritul Ahmar. Ya. Jadi raja di raja para wali, namanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia karang kitab namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Di dalam kitab itu Imam Syekh Ibnu Arabi menyampaikan bahwa banyak wali kutub yang sampai pada tingkat kekutupannya adalah karena dia mengamalkan satu amalan walaupun kecil tapi tidak pernah putus sepanjang hayat. Ada imam si ngamalang la haula wala quwata illa billahil alil azim sepanjang hayatnya tidak putus-putus. Setiap hari dia baca 100.000, 200.000 sampai 1 juta kali la haula wala quwata illa billah, terus sampai akhirnya keberkahan la haula wala quwata itu melingkupi kehidupannya. Mulia dia. Ada juga yang membaca mengamalkan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu jadi makomnya itu makom al-ikhlas. Mulia dengan terus mengamalkan itu. Itu sebabnya kata Nabi, maduwi ma'alaihi wa in qalla. Jadi suatu amal itu walaupun dia kecil tapi terus cocok sama kita, amalkan, berkah di situ. Beda dengan orang yang beramal banyak tapi tempo-tempo. Ayo kita khataman Quran, bacaan Quran. Alif lam mim zalikal kitabul sampai bismillahirrahmanirrahim a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, khatam dia Quran. Tapi sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ndekna dait. Keberkahan mara angkun dengan dakakna sejelo seki ayat lagu ndek nuah ndekna baca Al-Quran sejelo. Istiqomah, nggih Bapak-bapak Ibu nggih, istiqomah. Sebinian Nabi, kalau tidak salah Sayyidah Hafsah atau ya Sayyidah Hafsah atau pokoknya salah satu, agak lupa tiang. Sebinian Nabi, begitu selesai sholat subuh, kita ana sebini ana isi baginda Rasul yang kena bait batu kode no mindahang lekan kantong si penuh aning kantong si kosong. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ule tipak balin masih gedeng beliau, kita ana masih daitna sebinian beliau masih nengono yang kena zikir. Apa kata Rasulullah SAW? Mau saya beritahu, wahai istriku, dengan yang lebih baik dari ini? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jauh lebih baik daripada yang ini. Jadi daripada banyak tapi hanya sekali dua kali, lebih baik sedikit, zikir yang tidak panjang, tapi tidak pernah dilupakan. Nah, Bapak-bapak Ibu, itulah yang disebut dengan keistiqomahan. Dan silahkan sekali lagi, tunggu, kita carilah amal-amal yang paling cocok. Yang cocok untuk tiang belum tentu cocok untuk sida. Yang cocok untuk sida belum tentu cocok untuk tiang. Masing-masing. Tapi kita pastikan ada amal-amal yang baik yang terus kita amalkan dan tidak putus dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, itu yang dapat yang sampaikan, yang senang bersama dengan Bapak-bapak Ibu semua. Yuk terus kita kokohkan persaudaraan kita, buktikan dengan keseharian kita, saling mengisi, saling melengkapi. Kemudian pastikan bahwa setiap saat ada tambahan dalam kehidupan kita.
Sebagaimana ini Isra wal Mi'raj. Isra itu memperjalankan. Kehidupan ini perjalanan. Kalau kata Imam Syafi'i, sejernih-jernih air. Tapi kalau dia tersumbat, lama-lama dia akan berlumut dan keruh. Tapi air walaupun tidak terlalu jernih, tapi ketika dia mengalir terus, di awal bisa jadi dia tidak jernih, tapi di ujung dia sudah bersih sebersih-bersihnya. Itu artinya perlu bergerak dalam kehidupan. Terus kita bergerak. Dene momot meco. Apa bahasa Anda meco? Momot. Sayyidina Umar pernah menendang ada dulu pada masa beliau. Ara batur lai, jadi siaran dengan malas momot meco nu dinenengke doang, lekan lai ara. Pada masa Sayyidina Umar ara de meco doang, momot. Batur lalu anim pekan ya momot. Batur lalu sholat duha di masjid ya momot. Batur lalu aning bangkat untuk menanam pohon korma ya momot. Begitu kita si Sayyidina Umar tendang nah batur sino. Pok. Hei. Bergerak. Fa innas sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Jangan momot-momot lihat langit. Langit itu tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Kata Sayyidina Umar. Bergerak. Maka di dalam sebuah riwayat, fa innal bitalata tuqassil qalba. Siaran momot sino mina atin teh ngunik-ngunik jadi keras. Jadi mun teu milih atin teh sino tetap sehat, bergerak, karena dengan bergerak kita bisa melihat orang lain. Kita tahu keadaan dengan si lebih susah lekan itu, syukur kita. Kita tahu bagaimana dengan berjuang untuk menjalani kehidupannya, kita ikut kemudian punya semangat untuk bergerak. Al-harokah barokah. Jadi Isra itu Bapak-bapak Ibu pelajaran bahwa kehidupan ini harus terus bergerak. Kita harus terus bergerak dalam kehidupan untuk mencari kebaikan. Untuk kita di dalam Al-Quran demikian banyak perintah Allah dalam bentuk fi'il amr. Fasihu, fantashiru, wabtagu. Fi'il amr selapu. Fi'il amr sini kata kerja perintah. Oi pak, fasihu, leka, lampa. Dan dia momot. Dengan mama no bahasa Arabnya rojulun. Tahu ada rojulun? Rojulun dengan mama. Terbait lekan pada akar katanya bareng rijlun. Naik. Jadi mun dengan mama, dek nulak sugul lekan balinan, dek dengan mama sini. Ruana doang mama. Dek rojul. Ya. Rijlun naik. Artinya apa? Laki-laki cari nafkah, memberikan rezeki untuk keluarganya, bekerja, beribadah, terus bergerak untuk kebaikan. No, arana rojul, mama. Ngombe-ngombe gagahna lagu momot dengan mama. Wal mi'raj. Nah, mi'raj itu adalah al-uruj. Al-uruj bermakna as-su'ud, taek. Jelos ini sekek, bagus, jemak mudah-mudahan 2. Setelahnya telu terus. Kita tambah kebaikan-kebaikan amal-amal soleh kita. Terus tingkat. Kalau tidak bisa kita tingkatkan terus setiap saat, minimal pertahankan. Pertahankan. Jangan sampai kemarin ada, sekarang tidak ada. Kemarin 5 amal solehnya, hari ini 3, rugi. Celaka kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi Isra Mi'raj, terus bergerak dan tingkatkan kualitas iman, ilmu, amal kita setiap saat. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang Tiang sampaikan untuk diri Tiang sebagai nasihat dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan pondok kita, sekolah kita, Al-Bayan ya. Al-Bayan. Al-Bayan itu tidak hanya berarti penjelasan. Tapi Al-Bayan itu adalah juga akal sehat. Al-Bayan itu adalah logika yang baik. Al-Bayan itu adalah suatu penjelasan yang memuaskan pikiran dan akal, hati akal dari semua orang. Maka Al-Quran itu disebut juga Al-Bayan. Mudah-mudahan dari tempat ini dan juga dari madrasah-madrasah kita yang lain ya, semua yang ada di tempat ini akan lahir para generasi muda, anak-anak Nahdlatul Wathon, Nahdi Nahdiyat
yang akan bisa menjelaskan kepada umat ya, tentang Islam yang membawa kebaikan untuk semua. Di Lombok Utara ini dengan Islam doang, Arab, Batur dengan Buddha segala macam. Yuk bapak-bapak ibu, harus depas tiang, ya. Harus diingat bahwa dengan sindene Islam sinun ndek baca Quran, ndek baca hadis. Enggak-enggakna langana nau Islam sinu pegawai Anda. Jadi mundemele Islam itu sebagai sesuatu yang dimuliakan oleh siapapun, mari kita tampakkan diri kita membawa sifat-sifat yang baik. Karena mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak baca hadis, mereka tidak baca kitab fikih. Yang mereka jadikan sebagai sumber untuk mengetahui tentang Islam adalah perbuatan kita sebagai umat Islam. Dendek tengaku-ngaku khairu ummah lembembe khairu ummah. Lagu apa? Nah. Sugulekan masjid telang sendal. Nah. Khairu ummah. Nah. Tama kantor jam 10. Nah. Lagu ndek narak bapak-bapak. Sama kantor jam 10, boleh kantor jam 2, padahal belum boleh pulang ya. Pak datang paling terakhir ya, pulang paling cepat. Tapi setiap kali khutbah khairu ummah. Nah, no. Ingat-ingat bapak-bapak ibu nggih, tanggung jawab teledes tidak Allah bahwa kita ini adalah duta-duta Islam. Orang non muslim itu belajar Islam bukan dari Al-Qur'an karena dia tidak mungkin baca Al-Qur'an. Atau ada yang baca tapi sedikit. Mereka belajar Islam dari kita. Kalau akhlak kita baik, mereka akan tertarik. Kalau yang kita tunjukkan itu justru jauh lebih rendah dari akhlak mereka, tidak mungkin mereka tertarik pada Islam. Ini pengingat untuk kita semua. Pengajian seperti ini penting, sangat penting. Tapi al-akhlakul karimah dalam keseharian kita jauh lebih penting. Bagus-bagus nih Bapak Ibu nih, tampakkan akhlak Islam yang mulia. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan atau kekurangan, dan semoga yang baik-baik bisa menjadi kebaikan ilmu dan amal untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.